Kekasih Tuhan, hari ini saya mengajak saudara belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-36, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ayat yang ke-10, sebab padamu adalah sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Garis bawahi dua kata di dalam ayat yang ke-9, satu kata yaitu kesenanganmu, dan di ayat yang ke-10 adalah sumber hayat. Nah, ini semuanya memiliki kesamaan kata dari Taman Eden. Eden di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan Adna, yang artinya adalah kesenangan. Tuhan dari sejak awal sudah mendesain kesenangan, kedamaian, sukacita, kelimpahan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia menciptakan Taman Eden, yaitu taman kesenangan. Saya mempelajari bahwa cara Tuhan bekerja memang selalu menyediakan terlebih dahulu apa yang akan kita butuhkan. Jadi bukan kita ada lalu Tuhan menyediakan, tapi Dia menyediakan terlebih dahulu. Tahukah saudara, Taman Eden dibuat sebelum manusia siap ataupun membutuhkan segala sesuatu. Tahukah saudara, tanah Kanaan sudah Dia sediakan sebelum manusia, bangsa pilihannya, sampai di sana. Sebelum bangsa pilihannya membutuhkannya. Itu cara kerja Allah. Jadi segala kesenangan kita, Eden kita, sudah Dia sediakan bahkan sebelum kita membutuhkannya. Sebab Dia tahu kita akan membutuhkannya. Eden itu berbicara tentang di mana manusia hidup damai. Eden berbicara tentang manusia hidup dengan segala kenikmatan. Eden berbicara tentang manusia yang innocent, tanpa cacat celah, tanpa dosa. Dan Eden berbicara tentang manusia yang mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Sebab ketika manusia tidak lagi mentaati aturan, maka yang terjadi adalah mereka terpental dari Taman Eden. Kemana manusia terpental? Ke Taman Eden. Saya tidak ingin kita keluar dari Taman Eden dan terpental ke Taman Eden. Sebab ketika manusia dikeluarkan Allah dari Taman Eden, ada sakit penyakit, ada kerja keras yang harus kita kerjakan. Nah, mengapa kita bisa terpental? Mengapa Taman Eden berubah menjadi Taman Edan? Hanya satu saja, yaitu ketika manusia tidak lagi mentaati firman Allah. Ingat, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, aturan-aturan, ini boleh kamu makan, ini tidak boleh. Sama, itu berbicara tentang pesan Tuhan kepada kita, bahwa ini boleh kamu lakukan, ini tidak boleh kamu lakukan, yang Dia catat di dalam firman Allah. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tidak banyak yang Tuhan pesankan. Renungkan firman, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudaraku, saya tidak menginginkan satu pun di antara kita terpental dari Taman Eden kita ke Taman Edan kita, yang akan membuat hidup terus susah, ada sakit penyakit, cari makan susah, keadaan ekonomi yang sulit, dan semuanya harus dikerjakan dengan kerja keras yang luar biasa. Padahal janji Tuhan adalah kita mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Saudara mau tetap pelihara Taman Eden saudara, di mana saudara menemukan di sana Allah Jehovah Jireh, Allah yang sudah menyediakan, God the provider. Sebelum kita butuhkan, sebelum kita bahkan tahu apa daftar kebutuhan kita, Dia sudah tahu dan Dia sudah sediakan. Itu di Taman Eden. Tetapi Taman Eden
membutuhkan ketaatan akan firman-Nya. Ketika kita tidak taat, Taman Eden berubah menjadi Taman Edan. Tuhan memberkati saudara.